Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi bersama saya Agus Riwarman di channel Open the Door. Channelnya para guru, para orang tua, dan juga para pelajar. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin coba mengantarkan kita pada sebuah kisah yang terjadi di tahun 1989 di USA, Amerika Serikat. Seorang pemuda berusia 18 tahun terjerat kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan juga perampokan. Hingga dengan 3 kasus tersebut, anak berusia 18 tahun dijatuhi hukuman mati. Sehari sebelum eksekusi mati itu dilaksanakan, polisi menemui anak tersebut dan mengatakan, besok adalah hari terakhirmu hidup di dunia. Sampaikanlah permintaan terakhirmu, hingga kepolisian berupaya untuk mewujudkannya. Nah, si anak tersebut tidak begitu sulit untuk menentukan permintaan terakhirnya. Dia hanya ingin meminta bertemu dengan orang tuanya. Tapi dengan satu syarat, dia meminta ketika dia bertemu dengan orang tuanya itu menjulurkan lidahnya yang panjang sekali. Dengan panjang gitu. Nah, polisi sempat kaget. Permintaanmu ini agak sedikit aneh gitu loh. Ya, kata si anak tersebut, ini permintaanku terakhir, tolong jangan ditanyakan lagi kenapa. Saya berharap saya bisa bertemu dengan orang tua saya, dan orang tua saya itu datang menghampiri dengan lidah yang terjulur agak sedikit panjang ke depan. Akhirnya hal itu disampaikan kepada pihak keluarga dan orang tuanya menyanggupi hal tersebut. Hingga di suatu siang dikatakan ketika orang tuanya datang sampai kepada tempat pertemuan, anak tersebut perlahan-lahan keluar dari balik tirai. Dan dia telah mendapati ibunya dengan mengeluarkan lidah dengan panjang gitu. Nah, ketika dia semakin dekat dengan ibunya, ternyata di luar dugaan anak tersebut justru menggigit lidah ibunya sampai lidah tersebut putus. Nah, hal itu menggemparkan di penjara. Dan kata si anak tersebut gini, masukkan peristiwa ini di headline news surat kabar dan tuliskan bahwa ini adalah dosa dari orang tua yang mengabaikan kesalahanku sejak pertama aku dilahirkan. Jadi si pemuda ini mengatakan dia bisa melakukan pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan ini akibat di masa kecil orang tuanya selalu memberikannya toleransi setiap dia melakukan kesalahan. Dan itu menggemparkan di Amerika Serikat di tahun 1989. Dan akhirnya kisah itu mengantarkan kita pada kehidupan kita di hari ini, ayah bunda, para guru, dan para pelajar. Bahwa potongan-potongan kecil peristiwa di masa lalu itu akan menjadi karakter bagi anak-anak kita di masa depan gitu loh. Kita bisa lihat kisah seorang Black American tadi. Bagaimana dia mengatakan peristiwa pembunuhan ini terjadi akibat dahulunya orang tuanya selalu mentoleransi setiap kesalahan yang dia lakukan semasa kecil. Nah, misal ya, contohnya ketika seorang anak terjatuh, maka orang tuanya mencoba menyalahkan benda-benda mati di sekitarnya atau memukul tembok tersebut. Atau ketika seseorang anak berinteraksi dengan anak yang lainnya, ketika anaknya menangis, dia malah menyalahkan orang lain dan tidak mengevaluasi anaknya sendiri. Nah, hal itu salah ya, kalau bisa kita katakan salah. Karena justru pada kondisi yang sangat nyata, saat terjadi proses itu oke, bisa mendiamkan si anak, tapi itu tertimbun menjadi karakter. Nah, hal itu pun pernah ya kita melihat kisah bagaimana Rasulullah itu di masa kecilnya Husain, dia tetap memberikan nasihat-nasihat yang kuat. Suatu ketika pada sebuah jamuan
yang sangat besar di mana banyak sekali hidangan kurma. Nah, Husain kecil ini berusaha memakan kurma tersebut. Padahal kurma tersebut adalah kurma yang disedekahkan. Sementara Rasulullah SAW, keluarga para nabi tidak makan sedekah. Di saat itu Husain mencoba memakan kurma itu. Sampai Rasulullah menegur Husain yang masih kecil, keluarkan kurma itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa keluarga nabi tidak memakan sedekah gitu. Itu Husain masih sangat kecil. Tapi Rasulullah begitu memperhatikan detail-detail yang akan bertumbuh menjadi karakter. Nah, ini penting sekali bagi kita, terutama para ayah dan bunda di rumah yang berinteraksi dengan anak-anak yang sangat dekat. Ketika kita menemukan satu kesalahan yang sangat jelas di depan mata, segera evaluasi kepada anak-anak kita. Jangan sampai kesalahan tersebut bertumbuh menjadi kumpulan puzzle dan menjadi karakter di masa depan bagi anak-anak kita. Nah, demikianlah sedikit renungan yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.